Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Inilah tingkatan kekuatan setengah dewa. Prajurit Dewa Perunggu 1-5 tingkatan. Begitu juga dengan tingkatan Prajurit Dewa Emas, Kesatria Dewa Perunggu, Kesatria Dewa Emas, Jenderal Dewa Perunggu, Jenderal Dewa Emas, Jenderal Dewa Berlian. Dan untuk tingkatan Panglima Dewa Perunggu, itu dibagi 1-3. Begitupun Panglima Dewa Emas, Panglima Dewa Berlian. Untuk setiap bintang, memiliki tingkatan awal, menengah, akhir, puncak. Melihat kedua orang terkuat di dunia ini, semua ahli Dewa Abadi langsung penasaran apa yang membuat keduanya mau keluar. Biasanya mereka berdua jarang sekali mau keluar kecuali saat diadakannya kompetisi di antara semua ahli Dewa Abadi. Heichi, kira-kira kau tahu tidak ini perbuatan siapa? Aku tak menyangka akan ada seorang ahli Dewa Abadi yang memiliki kekuatan seperti ini, kata seorang iblis. Aku tidak tahu, lebih baik kita pergi dan jangan terlibat masalah seperti ini. Aku takut ini perbuatan orang dari alam dewa, kata seorang elf tampan. Iblis dan elf tersebut langsung menghilang. Banyak orang yang tidak menduga jika ada sosok yang biasanya saling bermusuhan kini sedang bersahabat. Mereka berdua adalah 10 peringkat ahli Dewa Abadi terkuat. Mereka sebenarnya tidak berniat ke sini, hanya saja mereka kebetulan melalui kota Chu, karena penasaran mereka berdua langsung mampir untuk melihat apa yang terjadi. 1 hari telah berlalu, kegemparan kembali terjadi di kota Chu, banyak sekali berita-berita yang tidak terduga terjadi di kota Chu. Bahkan sampai menyebar ke seluruh daratan timur, barat, dan tengah. Daratan tempat Bai An dan para saudaranya berada adalah daratan selatan. Sementara di penginapan desa kota kecil, Bai An dan Jin Ho sedang memulihkan dirinya. 3 hari lagi berlalu, Bai An membuka matanya sambil menghela nafas panjang. Huff, pangeran Anda telah sadar, sapa Jin Ho merasa bersalah. Jangan merasa bersalah seperti itu, aku yang terlalu memaksa meminjam kekuatan Paman Jin, kata Bai An tersenyum lembut. Bai An ingat saat ia dan jiwa Kaisar Dewa Sesat beradu aura. Bai An memaksa meminjam lebih banyak energi Jin Ho. Jin Ho sudah memberitahunya jika Jin Ho memberikan 30% energinya maka Bai An akan terluka. Dan itu terbukti benar, ia langsung terluka, seluruh organ dalamnya terasa hancur. Paman, kalau boleh tahu, Kaisar Dewa Sesat memakai berapa persen kekuatannya saat melawanku beradu aura kemarin? Tanya Bai An serius. Jika tidak salah Kaisar Dewa Sesat semakin kuat sekarang, dan ia jauh lebih kuat dari Kaisar Dewa Kegelapan, jadi asumsiku ia memakai 5% kekuatannya, karena itu batasan ia menggunakannya di dunia ini, jawab Jin Ho dengan jujur. Mendengar itu Bai An mengangguk. Jika Paman Jin berhadapan dengan Kaisar Dewa Kegelapan, berapa persen Paman yakin bisa menang atau melarikan diri? Tanya Bai An kembali. Jika Kaisar Dewa Kegelapan menggunakan 60% kekuatannya, maka saya yakin bisa seimbang bahkan menang melawannya. Tapi jika ia menggunakan 100% kekuatannya maka 5% Paman bisa menang melawannya, dan untuk melarikan diri, Paman yakin 100% bisa lari darinya walaupun dikepung oleh para pasukannya, tapi berbeda jika ia bersama Kaisar Dewa lainnya, jawab Jin Ho menduga-duga. Tapi itu dulu, saya sekarang tidak tahu apakah ia telah bertambah kuat atau tidak, karena waktu terus berlalu. Saya yakin jika kekuatan mereka semua terus bertambah kuat, apalagi mereka semua punya pendukung yang kuat, kata Jin Ho lagi mengutarakan pendapatnya. Mendengar itu Bai An langsung terkekeh dalam hatinya. Tak ada yang tahu apa yang ditertawakan oleh Bai An. Tak lama kemudian, tok tok tok,
Tuan muda, kau sudah sadar, terdengar suara Long Yuan di balik pintu. Masuklah, kata Bai An. Ceklek, tep-tep, Long Yuan, Lang Zai dan Pixiu langsung masuk. Apakah kau sudah baikan tuan muda? Tanya Lang Zai dan Pixiu terlihat khawatir. Apa aku terlihat sakit? Jawab Bai An terkekeh kecil. Terdengar suara dengusan Lang Zai dan Pixiu. Yang namanya orang khawatir terhadap keluarga ya walaupun terlihat sehat, siapa tahu kau menyembunyikannya, kata Lang Zai. Bai An langsung menggeleng. Kau tenanglah, aku sudah baikan, aku hanya kehabisan energi, dan beberapa organ dalamku sedikit tersumbat, tapi sekarang sudah normal kembali, kata Bai An tersenyum hangat. Mendengar itu Lang Zai dan Pixiu menjadi agak lega sekarang. Long Yuan yang dari tadi diam kini angkat suara. Bagaimana tuan muda, kata Long Yuan melalui telepati. Bai An hanya diam saja, ia tidak menjawab sama sekali. Long Yuan yang menyadari ada sesuatu langsung mengalihkan pembicaraan. Aku mendapat informasi, jika sekarang dunia ini makin kacau setelah mendapat berita tentang kehancuran sekte iblis sesat dan klan Sa. Jadi apa langkah selanjutnya yang kita ambil? Tanya Long Yuan. Lang Zai dan Pixiu yang mendengar itu ikut mengangguk, mereka menatap Bai An dengan serius. Kita buat dunia ini semakin kacau saja, kekeh Bai An. Mendengar itu Lang Zai dan Pixiu mengangguk dengan semangat, terlihat senyum cerah di wajah mereka berdua. Sedangkan Long Yuan hanya mengangguk diam. Oh ya, di mana saudara Yu Fan, Fang Hu, Tulong, Sinting dan Santeng? Tanya Bai An mengedarkan kesadarannya, tapi ia tidak dapat merasakan di mana mereka semua. Mereka pergi ke kota Li untuk melihat 3 klan besar yang ada di sana. Mereka juga mencari informasi tentang sekte-sekte besar yang ada di sana. Jawab Lang Zai dengan polos. Paman Zin, apakah aku bisa minta tolong untuk melihat keadaan semua saudaraku? Aku takut terjadi apa-apa kepada mereka, kata Bai An sedikit memohon melalui telepati. Tapi pangeran, tugas saya adalah menjaga Anda, kata Zin Ho sedikit tidak enak. Hanya melihat keadaan mereka saja, jika baik-baik saja dan tidak ada yang mengancam nyawa mereka, Paman Zin bisa kembali lagi, kata Bai An dengan sedikit tegas nada perintah. Baiklah, pangeran jangan kemana-mana dulu. Tunggu saya kembali baru Anda boleh kemanapun Anda inginkan, kata Zin Ho dengan khawatir. Bai An langsung mengangguk setuju. Melihat Bai An setuju, Zin Ho langsung menghilang. Setelah Zin Ho pergi, Bai An dan Long Yuan mengedarkan kesadaran mereka untuk melihat apakah Zin Ho benar-benar telah pergi atau hanya mengintai mereka dari kejauhan. Setelah merasa cukup aman, Bai An melirik ke arah Long Yuan, Lang Zai dan Pixiu. Kita harus bergerak dengan hati-hati tuan muda, tetaplah seperti orang bodoh dan munafik di depannya, walau Dewa Es terlihat setia kepadamu. Tapi aku merasa ada yang salah dengan ibu tuan muda dan juga Nona Mu Xiaer. Kata Long Yuan serius. Ya, Xiaer terlihat seperti dikendalikan oleh seseorang, dapat terlihat dari matanya yang selalu memberikan aku sebuah isyarat, termasuk kita pun juga seperti sedang dikendalikan. Kata Bai An serius. Aku merasa Nyonya Ling bukan seperti ibu Anda, walau ia terlihat baik di depan Anda, tapi ia terlihat menyembunyikan sesuatu yang besar di belakang. Kata Tulong tiba-tiba muncul. Benar, saat kami terpisah dengan tuan muda ke dunia yang berbeda, ia tiba-tiba muncul dan memberikan beberapa senjata kepada kami, tapi aku merasa senjata ini ada sesuatu di dalamnya, entah itu apa aku masih belum tahu, kata Pixiu. Bai An langsung menghela nafas. Jujur saja, aku merasa dia seperti ibuku, tapi aku merasa dia juga seperti orang lain. Apakah ibuku memiliki kembaran? Kata Bai An melihat ke arah Long Yuan. Long Yuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu tuan muda, jawab Long Yuan lalu kembali berkata. Lebih baik kita hati-hati saja, suatu saat kedoknya akan terbuka oleh kita. Bai An menggenggam erat tangannya. Aku ingin tahu kemana ibuku yang sebenarnya. Ibu, semoga kau baik-baik saja,
Ayah, kau harus lebih berhati-hati karena selama ini kita telah ditipu dan dimata-matai oleh orang yang menyamar menjadi orang terdekat kita, gumam Bai-an melihat ke arah jendela. Setelah itu Bai-an dan para saudaranya bicara seperti biasa. Tidak ada yang tahu selama ini Bai-an hanya pura-pura saja dengan apa yang ia lakukan selama ia diawasi. Jadi tidak ada yang tahu sifat asli Bai-an bagaimana. Bai-an dulu juga sempat bertanya-tanya mengapa ia tidak dibunuh saja, tapi ia kini mulai sadar jika ia hanyalah poin untuk melawan seorang kaisar dewa. Tak menunggu waktu lama Bai-an, Long Yuan, Lang Zai, Pixiu dan Tu Long telah selesai merencanakan sesuatu. Wajah mereka terlihat tersenyum licik. Walaupun kita dibuat poin oleh mereka, kita juga bisa membuat mata-mata mereka sebagai poin juga. Mulai sekarang kita akan adu kecerdikan, siapa yang lebih licik dan pintar dalam mengambil langkah. Kata Long Yuan melirik ke arah Bai-an dan ketiga saudaranya. Bai-an terkekeh kecil bersama Lang Zai, Pixiu, dan Tu Long. Tak lama kemudian Zin Ho datang, Bai-an langsung mengalihkan pembicaraan. Ingat ya, kita menghancurkan mereka semua hingga ke akar-akarnya, kata Bai-an menyeringai kejam. Melihat itu Long Yuan, Lang Zai, Pixiu dan Tu Long langsung mengangguk patuh. Tentu saja Tuan Muda, aku sudah tidak sabar membantai mereka semua, kata Tu Long bersemangat. Aku juga kurang puas membunuh mereka semua, kata Lang Zai menyeringai tipis. Kalau aku sama sekali belum mengeluarkan kekuatan penuhku, aku ingin mencoba kekuatan penuhku kepada mereka, kata Pixiu dengan suara dingin. Sedangkan Long Yuan hanya mengangguk setuju, tanpa mengatakan apapun. Bai-an yang melihat semua saudaranya bersemangat langsung berkata, kita akan berangkat malam ini, kalian semua istirahatlah lebih dulu. Baiklah, malam ini kita akan menyusul saudara Yu Fan, Fang Hu dan juga Xinting, Santeng, kata Long Yuan. Kemudian semua saudara Bai-an keluar dari kamar Bai-an. Setelah kepergian semua saudara Bai-an, Zin Ho muncul lalu bertanya, Pangeran, kapan Tu Long itu kembali? Dia kembali setelah Paman Zin muncul. Dia kesini memberitahu kepadaku jika saudara Yu Fan, Fang Hu, dan Xinting, Santeng sedang mencari informasi terbaru kekuatan tiga klan besar dan sekte yang ada di sana, jawab Bai-an dengan jujur. Zin Ho langsung mengangguk percaya. Zin Ho kembali bertanya, setelah ini apa yang akan pangeran lakukan? Bukankah paman sudah mendengarnya tadi, kata Bai-an menyeringai tipis. Zin Ho mengangguk lalu kembali menjadi bayang-bayang Bai-an. Waktu terus berlalu. Malam hari, Bai-an dan para saudaranya kembali berkumpul. Apakah kita akan berangkat sekarang? Tanya Tu Long bersemangat. Bai-an mengangguk. Mereka semua langsung keluar setelah membayar biaya penginapan. Wos, Bai-an lebih dulu melesat, lalu disusul oleh Long Yuan, Lang Zai, Pixiu dan yang terakhir Tu Long. Bai-an dan para saudaranya terus melesat dengan kecepatan penuh hingga mereka sampai di kota Chu. Tep-tep, mengapa kita mampir ke sini Tuan Muda? Tanya Tu Long penasaran. Bukankah kita melewati kota ini jika kita ingin ke kota Li, kata Bai-an menjawab. Tu Long tahu akan hal tersebut. Tapi bukankah lebih baik tetap terbang melalui udara melewati kota ini? Itulah yang Tu Long pikirkan. Bai-an tersenyum saat melihat Tu Long bingung. Kau akan tahu saat kita memasuki kota. Mendengar ucapan Bai-an, Tu Long langsung mengangguk. Tep-tep, mereka terus melangkah memasuki kota. Tak menunggu lama, seorang wanita bercadar langsung muncul di depan Bai-an. Wanita bercadar itu tak lain Gillian. Apa yang kau inginkan agar kita bisa bekerja sama? Tanya Gillian langsung tanpa basa-basi, suaranya juga terdengar dingin. Apakah begini cara seorang wanita meminta bantuan? Kata Bai-an terkekeh kecil di balik tudungnya. Aku bicara baik-baik kau tidak mau mendengarkan aku, malah kau langsung pergi. Saat aku bicara begini kau juga tertawa mengejek, dengus Gillian dengan kesal. Kita bicarakan ini di tempat yang nyaman saja. Jika kau memiliki sesuatu yang menarik minatku,
maka aku akan membantumu, kata Bai An acuh sambil melirik ke arah Gilian. Gilian langsung mengangguk. Aku akan membawamu langsung ke klan Gi saja, biarkan mereka mendengar apa yang kau minta agar kami bisa merundingkannya. Bai An langsung mengangguk. Gilian tanpa menjawab langsung melesat ke arah utara. Bai An dan para saudaranya yang dari tadi diam langsung mengikuti dari belakang. Tep-tep. Beberapa menit kemudian, Gilian berhenti di gerbang besar bertulis klan Gi. Gilian langsung berjalan santai yang diikuti oleh Bai An dan para saudaranya. Saat Gilian akan melewati gerbang klan Gi, sebuah teriakan terdengar. Siapa kalian? Ini bukan rumah kalian dan jika tidak berkepentingan dilarang masuk, kata anggota klan Gi yang menjadi penjaga gerbang, nada suaranya pun terdengar sombong. Saat mendengar itu, ternyata ini yang membuat klan Gi kalian memiliki banyak musuh, kekeh Bai An sedikit mengejek. Sedangkan Gilian kini malu. Bagaimana tidak, ia kini sedang membawa seorang tamu, terlebih lagi ia sedang meminta bantuan. Tapi sambutan anggota klannya sendiri malah tidak ramah dan Gilian membenarkan juga ucapan Bai An tadi. Kau, tunjuk penjaga tersebut ke arah Bai An. Besar juga nyalimu menjelekkan nama klan Gi. Penjaga itu menarik pedangnya, kemudian maju dan mengeluarkan aura penuhnya dengan sombong. Penjaga itu sengaja melakukan itu, agar Bai An dan para saudaranya takut. Kini penjaga tersebut menatap Gilian dengan tatapan mesum, sebuah ide langsung muncul saat melihat kecantikan Gilian walau ia menggunakan sebuah cadar. Jika kau membiarkan wanita ini tetap di sini, maka aku tidak akan memperpanjang masalah ini, dengus penjaga tersebut dengan pura-pura dingin. Bai An terkekeh kecil. Baiklah aku akan kembali, selamat tinggal, kata Bai An membalik badannya. Tunggu, serahkan juga semua harta kalian, kata penjaga tersebut menyeringai dingin. Wus, aura Gilian langsung keluar, ia kini sudah tak bisa menahan diri untuk tidak marah. Tekanan yang dikeluarkan Gilian langsung membuat penjaga itu berlutut sambil memuntahkan banyak darah. Kau berani sekali mencari masalah dengan klan Gi, kata penjaga tersebut berusaha mengancam. Tak lama kemudian, ketua serta para tetua inti langsung keluar. Wajah penjaga tersebut langsung mengeluarkan senyum licik. Ketua, dia menjelekkan nama klan Gi dan katanya akan menghancurkan klan Gi. Mohon ketua hukum dia, kata penjaga tersebut sambil menunjuk-nunjuk ke arah Bai An dan para saudara. Ketua tersebut langsung lemas, ia langsung menatap tajam ke arah penjaga tersebut dengan amarah yang tidak bisa ia tahan. Pancung dia beserta semua keluarga, mau anak-anak ataupun tua aku tidak peduli, kata ketua klan Gi menunjuk ke arah penjaga tersebut. Penjaga tersebut langsung berkeringat dingin. Dia yang salah, kenapa aku yang dihukum, teriak penjaga tersebut tak terima. Tapi ia langsung tertegun setelah melihat patriark dan semua tetua langsung berlutut di depan Gilian. Salam Dewi Mawar, maafkan kelakuan anggota klan, saya sendiri akan menanggung akibat dari perbuatan mereka, kata patriark merasa bersalah. Gilian langsung mendengus. Pantas saja kau mengganggu pertapaanku dan meminta bantuan bersama para leluhur. Kini aku tahu bagaimana 3 klan besar memusuhi kalian, kata Gilian dengan dingin. Sifat sombong dan angkuh kalian inilah yang tidak bisa kalian hilangkan, dan itu yang membuat kalian mempunyai musuh tanpa kalian sadari. Terlebih lagi aku malu di depan tamuku, aku meminta bantuan kepadanya, tapi sambutan apa yang tamuku dapatkan, kata Gilian kembali tapi kini dengan penekanan yang membuat semua tetua dan patriark berkeringat dingin. Tep-tep, 4 leluhur klan Gi datang dan berkata dengan sopan. Dewi Mawar dan para saudara sekalian, saya pribadi meminta maaf atas apa yang telah diperbuat anggota klan Gi. Sejujurnya saya juga baru melihat kejadian seperti ini dan benar apa yang diucapkan oleh Dewi Mawar, kata salah satu leluhur yang terlihat seumuran dengan Gilian. Gilian langsung mendengus. Kau Giten, apa kau tidak tahu betapa malunya diriku ini? Dengan hanya meminta maaf saja itu percuma, kata Gilian menatap tajam ke arah Giten. Giten langsung menghela nafas,
ia mengerti apa yang dimaksud dari Gillian. Sama halnya dengan Bai'an, ia kini terkekeh dalam hatinya. Wanita ini cukup pintar juga dalam mengambil tindakan, klannya sendiri dikuras abis, apalagi klan musuhnya, gumam Bai'an merasa tertarik. Apakah kita bisa bicarakan ini di tempatku saja, kata salah satu leluhur klan Gi. Gillian dengan santai mengangguk, setelah itu Gillian menatap tajam ke arah ketua klan Gi. Jika kau tidak menghukumnya dengan sepantasnya, kaulah yang akan kuhukum, kata Gillian dengan dingin. Baik Dewi Mawar, kata patriark klan Gi tergagap sambil mengeluarkan keringat dingin. Setelah itu Gillian melirik ke arah Bai'an dan berkata, ayo tuan muda silahkan ikuti saya. Wus, tanpa menunggu perintah dari para leluhur, Gillian, Bai'an dan para saudaranya langsung menghilang. Para leluhur langsung tertegun. Leluhur Ten, apa kau merasakan aura yang tadi? Sepertinya ia sengaja melepasnya ke arah kita, kata salah satu leluhur sambil berkeringat dingin. Sementara leluhur Ten kini diam tak bisa mengatakan apapun. Dia adalah orang yang menghancurkan sebagian kota Chu menggunakan aura saja, ini mirip dengan aura tersebut, kata leluhur terlihat kurus. Apa yang akan kita lakukan? Jika kita tidak memberikan kompensasi yang memuaskan, aku yakin klan kita akan tinggal nama dalam sekejap. Aku juga merasa mereka semua jauh lebih kuat dari Dewi Mawar, kata leluhur Ten kini mulai tersadar. Leluhur yang paling kekar langsung melihat ke arah patriark. Gifin, kau pancung semua anggota keluarganya, ini adalah awalan kita untuk meringankan kemarahan mereka, kata leluhur paling kekar. Ayo kita susul mereka, aku tidak tahu dari mana Dewi Mawar mendapatkan bantuan mengerikan seperti ini juga menguntungkan kita. Tapi juga bisa merugikan bahkan membuat kita mati jika salah mengambil langkah, kata leluhur kurus. Semua leluhur beranggapan seperti itu juga, setelah itu mereka melesat. Tep-tep. Gillian, Bai'an dan para saudara yang telah sampai ke rumah leluhur kurus. Silahkan duduk tuan muda sekalian, kata Gillian tersenyum dengan sedikit paksaan. Bai'an terkekeh kecil. Kau cukup licik juga untuk seorang wanita. Mendengar itu Gillian mendengus dingin. Diam kau, seandainya aku tidak meminta bantuan, aku tak akan sopan seperti ini terhadap laki-laki cuek sepertimu, kata Gillian langsung memutar kepalanya kesal. Tep-tep, tak lama kemudian para leluhur langsung sampai, mereka langsung menyapa Bai'an dan para saudara dengan sopan. Tuan sekian, maaf jika kami datang terlambat, kata Giten meminta maaf tulus. Bai'an melambaikan tangannya dengan santai. Tidak apa-apa langsung saja ke intinya, kata Bai'an tak ingin basa-basi. Gillian dan para leluhur langsung tersenyum kecut. Apakah kau tidak bisa lebih menghangai kami hanya sedikit saja? Lama-lama kau membuatku kesal saja, dengus Gillian dengan dingin. Para leluhur langsung berkeringat dingin. Mereka lebih baik melawan Gillian daripada Bai'an dan para saudaranya. Dewi Mawar, belum sempat leluhur kurus itu menyelesaikan ucapannya, Gillian sudah lebih dulu membentaknya. Diam, kata Gillian dingin. Sementara Bai'an merasa lucu saat melihat wanita yang kini mulai galak. Daripada kau ngomong tidak jelas, lebih baik langsung bicarakan masalah bayaran kami untuk membantumu melawan 3 klan besar, kata Bai'an melirik ke arah Gillian. Gillian mendengus. Kompensasi untuk para tamuku lebih dulu dibicarakan, terlebih lagi aku tadi dilecehkan, kata Gillian dengan tersenyum cerah ke arah patriark klan Gi yang baru saja datang bersama tetua agung. Tetua langsung cemberut, mau tak mau ia harus memberikan semua harta yang telah ia tabung kepada Dewi Mawar. Ketua klan Gifin langsung melepas cincin di jarinya lalu memberikan kepada Gillian. Gillian langsung melotot ke arah tetua agung yang sengaja dari tadi diam. Dengan terpaksa tetua agung memberikan cincinnya juga sambil mengutuk Dewi Mawar. Hihi, terima kasih atas kebaikan kalian. Nah sekarang kita bisa membicarakan bayaran tamu kita, kekeh Gillian. Bai'an yang dari tadi diam langsung melirik ke arah Long Yuan. Long Yuan langsung mengerti, ia langsung berkata, cukup kalian tunduk kepada kami saja,
Itu adalah bayaran yang kami inginkan dan juga semua hasil jarahan nanti akan menjadi milik kami. Itu tidak bisa, kami tidak akan pernah mau menjadi budak orang lain, kata semua leluhur, patriark dan tetua agung. Mereka semua berdiri sambil bersiap untuk bertarung. Sementara Gillian kini menatap tajam ke arah Bai An. Apa yang kami dapat jika tunduk, terlebih kami tidak ingin diatur dan yang terpenting kami tidak mengenal kalian semua. Bagaimana kami bisa percaya, jika kalian adalah musuh dalam selimut yang menjadikan kami sebagai pion, kata Gillian bertanya dengan nada dingin dan terdengar serius. Tidak ada imbalan apapun, tapi, kata Long Yuan kini melirik ke arah Bai An. Cukup satu kata, kekeluargaan, hanya itulah yang aku katakan, kalian bisa mencari maksud dari kata-kataku, kata Bai An kemudian berdiri, diikuti oleh para saudara. Bai An kembali berkata, jika kalian sudah memahami maksud kata-kataku dan ingin mencariku, cukup kalian ke kota Li saja, maka aku akan menjemput kalian. Saat Bai An melangkah melewati pintu, sebuah suara langsung menghentikannya. Tunggu. Bagaimana aku tahu itu kau nanti saat kami ke sana? Aku ingin melihat wajahmu terlebih dahulu baru kami akan mempertimbangkan apa yang kau minta tadi, kata Gillian. Bai An membalikkan badannya lalu menjawab, kata-kata manismu tidak akan terpengaruh olehku. Gillian seketika cemberut, apakah wajahmu itu sangat tua sehingga kau malu memperlihatkan wajahmu? Aku kira kau semudah suaramu. Tapi ternyata tidak, ejek Gillian. Tapi Bai An tetap berjalan setelah ia membalikkan badannya. Gillian mulai kesal. Aku serius, agar kami tahu jika kami tunduk siapa tuan kami dan siapa namanya, kata Gillian kembali mencoba berbagai cara. Hei, jika tuan mudaku tidak mau, kau jangan memaksa, dengus Tulong secara tidak sengaja membuka tudungnya. Gillian langsung termenung saat melihat wajah Tulong yang terbilang tampan. Lalu ia terkikik kecil. Apa kau menyuruh bawahanmu yang tampan ini untuk mengalihkan, agar aku tidak bisa melihat wajah tuamu yang kusut itu? Kata-kata provokasi Gillian langsung membuat Bai An membalikkan badannya. Hanya kau seorang yang bisa melihat wajahku, jika kau tidak mau. Aku akan langsung pergi, apapun yang kau ucapkan itu tak akan mengubah ucapanku, kata Bai An dengan dingin. Gillian langsung melirik ke arah para leluhur, ketua dan tetua agung. Mereka semua langsung keluar dari ruangan tersebut. Setelah dirasa benar-benar sepi, Bai An langsung membuka tudungnya selama 3 detik, setelah itu dengan cepat Bai An memakai tudungnya lagi. Apakah kau sudah puas? Kata Bai An bertanya. Namun tidak ada respon dari Gillian yang kini mematung. Wajahnya memerah dan pikirannya terlihat berpikir liar entah kemana. Itu dapat terlihat dari wajahnya yang kini semakin memerah, hingga mengeluarkan asap dari kepalanya. Bai An dan para saudaranya langsung jijik saat melihat Gillian. Hei, otak mesum, apakah kau tidak bisa berpikir lurus, kata Bai An. Gillian langsung tersadar, wajahnya berubah menjadi dingin. Apa kau bilang? Siapa yang mesum? Dengus Gillian. Bai An tidak menjawab, melainkan ia langsung melesat bersama para saudaranya. Melihat Bai An pergi, kini Gillian merasa jantungnya tadi berdetak kencang. Kenapa jantungku berdetak kencang? Gumam Gillian. Tidak, aku tidak mengenal siapa laki-laki acuh tadi, aku juga tidak mungkin jatuh cinta hanya karena jantungku berdetak lebih kencang, pikir Gillian kembali. Setelah itu Gillian memanggil para leluhur, ketua dan tetua agung. Setelah mereka berkumpul, Gillian langsung angkat suara. Bagaimana menurut kalian? Aku rasa yang mereka maksud adalah, kita akan menjadi bagian keluarganya, dan saling melindungi, itu cukup menguntungkan kita. Tidak bisa Dewi Mawar, siapa tahu mereka memanfaatkan kita sebagai poin seperti yang Dewi Mawar katakan tadi, kata leluhur kurus tersebut. Itu benar, siapa tahu setelah ia memakai kita dan setelah kita tidak penting, atau menjadi ancaman di masa depan, mereka akan membunuh kita semua. Lanjut leluhur berbadan kekar. Kalau aku apa yang menurut Dewi Mawar baik saja, kata Giten. Aku juga,
kata leluhur terlihat mudah menuruti perkataan Giten. Ketua dan tetua agung bingung mau mengatakan apa. Jadi mereka lebih baik diam terlebih dahulu. Utarakan saja pendapat kalian masing-masing, tidak ada yang memarahi kalian, kata Gilian terhadap ketua dan tetua agung. Itu, kalau kami menurut apa yang para leluhur dan dewi katakan benar saja, jawab Gifin sedikit gugup. Aku merasa orang-orang tadi terlihat jujur, dan yang mereka musuhi juga sepertinya sama dengan musuh kita, kata Gilian kini terdengar serius. Gilian kemudian menambahkan, kalian tahu bukan asal-usul klan kita yang awalnya dari alam dewa yang telah jatuh, hingga aku dan beberapa seniorku dulu berhasil melarikan diri ke dunia setengah dewa ini, dan yang memusnahkan klan kita adalah kaisar dewa jahat, gara-gara klan kita tidak mau tunduk kepada mereka. Semua orang yang ada di ruangan tersebut mengangguk. Benar Dewi, kami tahu akan hal tersebut. Tapi apa masalahnya dengan mereka? Tanya Giten sedikit tidak mengerti. Apa kalian tidak mengerti jika ini kesempatan kita untuk bangkit dengan adanya bantuan mereka? Kita pasti bisa membalaskan dendam keluarga kita, yang dulu telah gugur saat melindungi keturunannya. Kata Gilian kini memamparkan sebuah dendam. Mendengar itu, para tetua langsung mengeluarkan kebencian mereka. Mereka juga tahu betul siapa orang-orang di balik 3 klan besar yang selalu menekan mereka. Itu tidak lain dari para pengikut Kaisar Dewa Jahat, Kaisar Dewa Sesat dan Kaisar Dewa Kegelapan. Tapi yang aku takutkan adalah kita dibunuh setelah belum selesai leluhur berbadan kekar itu bicara. Gilian sudah memotongnya dengan berkata, aku yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Semua orang yang ada di ruangan tersebut mengangguk patuh. Dapat terlihat dari kepatuhan mereka, jika Dewi Mawar sebenarnya bukan wanita sembarangan. Walaupun ia leluhur sekalipun, para leluhur lain tidak mungkin sepatuh ini, dan pasti akan ada cekcok saat mengutarakan pendapat mereka masing-masing, tapi ini tidak. Baiklah jika kalian setuju. Kalau begitu siapa yang ingin mengikutiku ke kota Li? Kata Gilian bertanya. Biar aku saja, kata Giten mengangkat tangannya. Itu tidak bisa, bagaimana jika aku saja? Aku takut terjadi sesuatu di klan nanti dan para leluhur akan kerepotan jika kekurangan satu leluhur, kata Patriark Klan Gi. Seorang ketua juga tidak bisa, siapa yang nanti akan mengatur klan jika ketua pergi? Jika kau menyuruhku maka itu akan sia-sia. Kata tetua agung dengan jujur, ia lalu menambahkan. Aku saja yang pergi, itu karena jabatanku sebagai tetua agung di klan juga tidak terlalu dibutuhkan. Bagaimana? Tidak bisa, kau akan tetap membantuku mengurus klan jika aku tidak pergi maka kau juga tidak boleh ikut, dengus Patriark Klan Gi. Gilian yang mendengar perdebatan mereka langsung mendengus kesal. Aku sendiri saja yang akan pergi, kalian semua jagalah klan, kata Gilian kemudian menghilang. Melihat kepergian Gilian, salah satu dari leluhur tersebut langsung terkekeh kecil, ia adalah leluhur yang paling jarang bicara. Mereka semua bubar, leluhur, kurus, badan kekar dan Giten langsung curiga saat melihat senyum licik Gilan. Apa kau merasakan ada yang tidak beres dari leluhur Gilan? Tanya Giten dengan sedikit berbisik. Ya, kita harus menyelidikinya dengan hati-hati, siapa tahu dia yang sengaja membuat permusuhan 3 klan besar dengan klan kita, bisa juga dia bekerja sama dengan mereka agar bisa memiliki klan seutuhnya. Kata leluhur berbadan kekar, bisa jadi, selama ini aku selalu melihat tingkah lakunya, tahun ini dia selalu diam-diam keluar klan, entah kemana ia pergi aku tak tahu. Tapi mulai sekarang aku akan mengirim mata-mata untuk menyelidiki kemana ia pergi, kata Giten lalu pergi setelah Gilan lebih dulu pergi. Leluhur Giten benar, sifatnya juga berubah dan kebetulan dengan 3 klan besar mulai menekan kita, mungkin ini ada hubungannya dengan dia, kata leluhur kurus kemudian pergi. Leluhur berbadan kekar mengikuti dari belakang, ia sedikit tersenyum. Tapi tidak ada yang menyadari senyumnya. Kecuali Gilian yang dari tadi bersembunyi dari balik tembok. Aku sudah menduga ada seorang pengkhianat di klan,
tapi aku tak menduga orang yang paling banyak memiliki jasa besar terhadap klan adalah pengkhianatnya. Gumam Gillian muncul lalu diikuti Gilan dari belakang. Gillian dan Gilan sengaja memancing siapa pengkhianat sebenarnya, dan ternyata pancingan mereka berhasil. Gilan, kau tetap seperti ini dan terus awasi Gibang dengan hati-hati, kata Gillian lalu menghilang. Baik Nona, jawab Gilan dengan hormat. Gibang adalah leluhur klan Gi yang berbadan besar, ia adalah leluhur yang paling aktif di klan Gi. Sementara di tempat Bai An dan para saudaranya berada. Tep-tep, bagaimana saudara Pixiu? Tanya Bai An dengan santai sambil melirik Pixiu setelah ia mendarat. Ada seorang pengkhianat di klan Gi, aku yakin jika ia juga pasti memancing banyak para anggota klan Gi untuk berkhianat. Tapi apa masalahnya dengan kita tuan muda? Kata Pixiu menjawab, setelah itu ia langsung bertanya dengan heran. Tentu saja kita akan membantunya, karena jika kita membantunya, maka wanita itu pasti akan membuat kita memiliki jasa yang besar. Walau ia tahu siapa pengkhianatnya pun aku yakin ia tak mampu melawannya. Karena ada juga seseorang yang aku lihat bersembunyi di balik bayang-bayang tadi, kata Bai An terkekeh kecil. Lang Zai, Pixiu dan Tulong mengerutkan keningnya karena ia tidak bisa mendeteksi orang yang dimaksud Bai An tadi. Karena hanya Bai An, Long Yuan yang tahu jika ada orang yang selalu mengintai mereka. Bai An juga sengaja bicara secara terang-terangan tadi, agar bisa memancing orang tersebut. Tep-tep, Bai An langsung merasakan Zin Ho datang. Hanya Long Yuan yang kini dapat merasakannya jadi ia berubah seperti biasa. Dia langsung pergi ke kota Li, apa pangeran akan langsung mengejarnya? Tanya Zin Ho melalui telepati. Tentu saja, kemana arahnya? Tanya Bai An melalui telepati. Barat daya, jawab Zin Ho. Ayo kita kejar orang yang memata-matai kita tadi, ajak Bai An lalu melesat ke arah barat daya. Wus, tanpa menunggu jawaban para saudaranya, Bai An melesat terbang, diikuti oleh Long Yuan, Lang Zai, Pixiu dan terakhir Tulong karena ia yang paling lemah. 10 menit berlalu, Bai An masih melesat dengan santai bersama para saudaranya. Mereka sudah melewati beberapa desa dan hutan. Setelah melewati desa ke-9, Bai An dan Long Yuan merasakan keberadaan yang mereka cari. Bai An dan Long Yuan saling melirik satu sama lain, mereka langsung mengangguk secara bersamaan. Bai An ke kanan dan Long Yuan ke kiri, lalu Tulong dan Lang Zai mengikuti Bai An. Sementara Pixiu mengikuti Long Yuan. Bai An langsung mengeluarkan busurnya setelah ia melihat sasarannya. Tanpa menunggu lama, Bai An langsung menarik 4 anak panah yang disertai sedikit energinya. Anak panah Bai An melesat dengan kecepatan tak kasat mata. Sedangkan orang yang seperti berpakaian asasin langsung merasakan krisis. Dengan cepat ia mengeluarkan beberapa belati kecil lalu ia lempar ke belakang. Treng-treng, bom. Orang berpakaian asasin itu langsung terpental mundur akibat terkena dampak ledakan. Bam-bam-bam. Tepat orang itu menabrak pohon paling besar ia langsung berhenti di sana. Sialan, siapa yang berani menyerang secara pengecut, teriak orang berpakaian asasin. Terdengar dari suaranya jika orang itu adalah laki-laki sepuh. Long Yuan langsung muncul di depan laki-laki berpakaian asasin tersebut. Long Yuan langsung mengayunkan tangannya ke arah dada laki-laki tersebut. Dengan cepat laki-laki tersebut melempar beberapa belati. Wus-wus. Long Yuan dengan cepat memiringkan kepalanya ke kiri lalu menundukkan kepalanya. Laki-laki berpakaian asasin itu melihat adanya kesempatan, dan langsung melempar belatinya lagi. Wus. Treng. 4 anak panah melesat menghalangi belati asasin tersebut. Tak lama 4 anak panah melesat lagi ke arah asasin tersebut. Asasin itu mendengus dingin, dengan cepat ia melempar beberapa belatinya lagi. Treng-treng. Baru selesai asasin tersebut melempar belatinya. Sebuah tangan berbentuk cakar melesat ke arahnya. Dengan cepat asasin itu ikut mengayunkan tinjunya. Bom. Asasin itu mundur 1 langkah sambil mengeluarkan seteguk darah. Tak diberikan kesempatan,
Lang Zai muncul dari belakang sambil mengayunkan cakarnya. Dengan cepat asasin itu menghilang lalu muncul 10 meter dari Lang Zai. Tulong yang melihat asasin yang muncul tidak jauh dari dirinya langsung bersemangat. Tinju langit, gumam Lang Zai tidak setengah-setengah, ia langsung mengeluarkan kekuatan penuhnya. Asasin itu langsung mengayunkan kakinya ke arah belakang seperti gaya salto. Bom! Tulong mundur 3 langkah, sedangkan asasin tersebut tetap pada posisinya. Long Yuan kembali muncul di samping asasin itu sambil mengayunkan cakar. Asasin itu kini tidak melawan, ia langsung menghindar karena cukup berbahaya jika ia beradu dengan Long Yuan seperti tadi. Baru saja asasin tersebut mundur cukup jauh, 4 anak panah muncul dari sampingnya. Wus! Treng-treng! Celep! Tangan kini asasin tersebut langsung tertancap anak panah. Asasin tersebut mendengus dingin. Untung ia mengalirkan energi yang cukup besar untuk menekan anak panah yang tertancap agar tidak meledak. Tidak diberi kesempatan, Lang Zai dan Pixiu muncul dari arah belakang dan samping kanan, sambil mengayunkan cakar mereka masing-masing. Kalian semua pengecut, teriak asasin itu menggeram marah sambil mengeluarkan aura penuhnya, yang terlihat berada di tingkat Dewa Kuning Bintang 2 awal. Asasin itu langsung melemparkan belatinya ke arah Lang Zai dan Pixiu. Bom! Bom! Pixiu dan Lang Zai langsung mundur sambil merasakan tangannya yang agak kram. Terlihat kekuatan asasin itu berbeda jauh dari Bai An dan saudaranya, sehingga Bai An dan para saudaranya mengeroyok asasin itu dari awal. Bai An yang dari jauh langsung terkekeh kecil. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia kultivator, aturan juga tidak berlaku bagi kami di dunia ini, kata Bai An dengan dingin. Asasin tersebut langsung mendengus dingin, saat mendengar sebuah suara mengejek yang menggema. Keluar kau pengecut, kata asasin tersebut dengan suara dingin. Asasin itu sangat marah kepada Bai An. Karena menurutnya Bai An lah yang paling bahaya, itu karena ia masih tidak mengetahui di mana keberadaan Bai An melesatkan anak panahnya. Bai An yang mendengar itu langsung terkekeh kecil, setelah itu ia langsung menarik 4 anak panahnya. Wus! Setelah itu Bai An langsung melesat untuk pindah tempat. Asasin itu langsung melempar belatinya saat melihat 4 anak panah muncul. Dari utara, treng-treng. Setelah menghalau serangan Bai An, asasin itu berniat mencari ke arah mana anak panah itu datang. Karena tidak sadar jika ia bukan melawan Bai An seorang saat melesat, sebuah tendangan datang dari arah depan, yang menyerang itu Pixiu. Dengan cepat asasin tersebut menyilang kedua tangannya. Bam! Dari arah samping Tulong tak mau kalah, ia mengerahkan seluruh kekuatannya dan bertumpu ke tangannya yang kini terlihat lebih besar. Tulong yang mengubah tangannya menjadi tangan monster, langsung mengayunkannya ke arah kepala asasin tersebut. Wus! Asasin itu dengan cepat menunduk lalu mengayunkan kaki kirinya. Saat asasin itu mengayunkan kaki kirinya, ia langsung mengubah arah tendangannya ke arah depan. Bam! Cakar Lang Zai dan kaki kiri asasin itu bertemu, dan langsung membuat keduanya mundur beberapa langkah. Tulong yang melihat adanya kesempatan, langsung menerjang menggunakan kedua kakinya. Seekor lalat pengganggu, lebih baik kau tidur dulu karena ini sudah malam, kata asasin itu dingin ke arah Tulong. Asasin itu langsung mengayunkan tangannya untuk melempar beberapa belati. Wus! Sebuah anak panah langsung melesat, untuk melindungi Tulong dari serangan belati asasin tersebut. Treng-treng! Bam! Dengan cepat kedua tangan asasin itu menahan tendangan Tulong. Tulong langsung melesat mundur, setelah serangannya tidak membuat asasin itu bergeming. Saat asasin tersebut berniat mengejar Tulong, Long Yuan muncul dari atas kepala asasin tersebut. Asasin tersebut langsung merasakan krisis. Ia dengan cepat mundur tapi sedikit terlambat. Crash! Kuk! Sialan! Gumam asasin tersebut, tangannya yang sedang terluka akibat tertancap anak panah tadi, kini mulai mengeluarkan darah akibat terkena sedikit cakaran tangan Long Yuan. Baru saja ia mengeluh, Lang Zai dan Pixiu kembali muncul dari dua arah berbeda. Lang Zai dan Pixiu langsung menggunakan setengah kekuatan mereka masing-masing.
Cakar serigala langit, teriak Lang Zai. Cakar singa emas, teriak Pixiu. Dengan cepat asasin tersebut menggunakan setengah kekuatannya juga. Ayunan 1000 bayangan, teriak asasin tersebut. Seketika dua bentuk cakar yang terbuat dari energi Lang Zai dan Pixiu bertemu dengan ribuan belati terbuat dari energi. Tak sampai di sana, Tulong mulai ikut-ikutan. Kini ia mengeluarkan pedangnya. Tebasan penghancur langit, teriak Tulong membuat ribuan energi pedang, lalu melesat ke arah ribuan belati energi. Bom! Ledakan besar langsung terjadi yang menyebabkan gempa bumi yang lumayan besar. Bahkan Kota Li sampai ikut merasakan dampak getaran dari gempa tersebut. Tak sampai di situ saja, Bai An kembali melesatkan anak panahnya, yang disertai energi yang cukup banyak. Anak panah Bai An melesat ke arah asal ledakan di mana asasin itu berada. Long Yuan juga tak mau kalah, ia mengeluarkan tekniknya yang dari tadi tak pernah menggunakan tekniknya. Cakar Dewa Naga pertama, gumam Long Yuan. Sebuah energi berbentuk cakar naga langsung tercipta, lalu melesat ke arah asal ledakan. Bom, bom. Bertepatan dengan serangan Bai An dan Long Yuan akan sampai, Lang Zai, Pixiu dan Tulong mundur agar tak terkena dampaknya. Kepulan asap langsung menutupi area serangan gabungan dari Bai An dan saudaranya. Setelah asap perlahan menghilang, Bai An langsung menarik busur panahnya karena ia melihat sebuah perisai tipis yang melindungi asasin tersebut. Dapat terlihat perisai itu kini retak, jadi Bai An tak menyia-nyiakan kesempatan ini. 4 anak panah Bai An langsung melesat dengan kecepatan tak kasat mata. Wus, prak. Satu panah langsung membuat retak, kemudian anak panah kedua, ketiga dan keempat datang menyusul. Krak-krak, piar. Melihat perisai hancur, Long Yuan, Lang Zai dan Pixiu kembali menyerang. Sedangkan asasin itu memuntahkan seteguk darah, akibat kehabisan setengah energinya untuk membuat perisai. Asasin itu langsung membalikkan badannya saat melihat Long Yuan, Lang Zai dan Pixiu melesat ke arahnya. Dengan cepat asasin itu membalikkan badannya, lalu terbang menggunakan seluruh energinya. Asasin itu yakin jika ia terus melawan, maka ia akan berakhir tragis, jadi ia lebih baik melarikan diri terlebih dulu, dan akan membalasnya suatu hari nanti. Namun baru saja ia melangkah terbang, sebuah anak panah datang ke arah kakinya. Jelek, sialan, kewaspadaanku hilang gara-gara terlalu panik. Gumam asasin tersebut terjatuh beberapa meter, tapi ia tetap melayang. Asasin tersebut kembali melesat terbang rendah. Melihat buruan mereka kabur, Bai An dan yang lain melesat mengejarnya. Namun Tulong cukup pintar, dengan muncul di depan asasin itu untuk memperlambat asasin itu, dalam upaya melarikan diri. Tebasan penghancur langit, teriak Tulong menggunakan seluruh energinya. Seketika ribuan pedang tercipta dari seluruh energi Tulong, dengan serangan yang cukup mengerikan, lalu melesat ke arah asasin tersebut. Asasin itu langsung mendengus dingin, ia kini tidak ingin melawan atau menahan serangan Tulong, karena ia sadar, jika ia melawan atau menahannya, Bai An dan para saudaranya pasti akan mengejarnya. Dengan cepat dan gesit asasin itu menghindar sambil terus melesat terbang. Bai An yang paling depan mengejar, langsung melesatkan satu anak panahnya menggunakan setengah kekuatannya. Wus, jelek, bam, uk. Punggung bagian kiri asasin itu langsung tembus oleh anak panah Bai An, lalu meledak hingga menghancurkan lengan kiri asasin itu. Asasin itu kini semakin panik, ia tak menghiraukan lukanya dan tetap melesat terbang, dengan kecepatan penuhnya. Sebuah cakar energi langsung datang, dengan kekuatan yang mengerikan dari belakang asasin tersebut. Crash! Punggung asasin itu langsung hancur, dan membentuk tanda cakaran di punggung asasin tersebut. Ia kembali melesat melarikan diri. Tapi ia heran melihat Bai An dan para saudaranya kini tidak mengejarnya. Jadi ia berpikir mereka semua telah kehabisan energi, dan mengambil kesempatan untuk berusaha melarikan diri sekuat tenaga. Bai An dan para saudaranya berhenti melarikan diri, lantaran melihat punggung asasin yang terlihat sama persis dengan punggung ayahnya.
Itu adalah sebuah tato bertuliskan Bai. Hal itu membuat Bai An tertegun beberapa saat, kemudian kembali mengejar asasin tersebut. Tapi kini ia tidak memancarkan aura permusuhan, sama halnya dengan Long Yuan, Lang Zai, Pixiu, dan Tulong. Asasin itu yang kembali merasakan dirinya dikejar, langsung membalikkan badannya untuk bertarung sampai mati, daripada melarikan diri seperti seorang pengecut. Saat ia membalikkan badannya, asasin itu langsung membelalakan matanya sambil meneteskan air matanya. Sama halnya dengan Bai An, ia juga kini dapat melihat wajah asasin itu, karena jubah dan tudungnya hancur. Bai An yang sengaja membuka tudungnya, kini diam di udara seperti orang bodoh. Siapa kau? Tanya Bai An kini kembali sadar. Saat asasin tersebut ingin menjawab, ia langsung merasakan krisis hidup. Bai An juga dapat merasakannya. Dengan cepat ia mengeluarkan pedangnya bersama Long Yuan, Lang Zai, Pixiu dan Tulong, lalu mengayunkan pedang mereka masing-masing ke satu arah. Duar. Ledakan langsung menggema di hutan tersebut. Bai An, para saudaranya dan asasin tersebut langsung terpental mundur jauh ke belakang. Bai An tanpa menunggu lama bersama Long Yuan melesat ke arah asasin tersebut. Wus! Tapi sebuah tekanan datang untuk memperlambat gerakan Bai An dan Long Yuan. Tak berhenti sampai di sana saja, sebuah serangan datang ke arah Bai An dan Long Yuan. Bai An langsung merobek ruang. Crash! Tanpa menunggu waktu lama, Bai An langsung masuk. Bom! Sementara Long Yuan dengan cepat matanya bersinar terang lalu sebuah cahaya dari mata Long Yuan melesat ke arah serangan tak kasat mata. Duar! Kedua serangan langsung bertemu yang membuat ledakan semakin besar. Long Yuan kini terpental mundur, sementara Bai An muncul di samping asasin tersebut dengan cepat ia menarik tangan kanan asasin tersebut. Crash! Untung Bai An sedikit lebih cepat jika tidak asasin tersebut bisa mati. Hanya kedua kakinya saja yang terpotong. Bai An langsung muncul di samping Lang Zai, Pixiu dan Tulong. Dengan cepat mereka bertiga ditarik oleh Bai An. Wus! Bertepatan dengan lenyapnya mereka, serangan dengan kekuatan mengerikan datang. Bom-bom! Duar! Dengan cepat Bai An muncul di depan Long Yuan. Tapi sebuah serangan datang lagi yang membuat Long Yuan dan Bai An terpisah jauh. Pergilah, aku bisa melarikan diri darinya, kata Long Yuan melalui telepati. Dengan sebuah senyum percaya diri Long Yuan menatap ke arah Bai An. Bai An yang merasa enggan langsung mencoba untuk mengangguk dengan perasaan campur aduk. Jangan biarkan saudara Long Yuan hilang kepercayaan tuan muda, kita harus percaya terhadapnya, kata Lang Zai menangis deras. Bai An langsung mengangguk, ia kemudian menatap ke arah Xin Ho dengan tatapan tajam. Dari awal mereka sudah dapat menebak ini semua, sehingga mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka saat bertarung dengan asasin tersebut. Untung Long Yuan sudah dapat menebak ini semua, sehingga mereka juga berencana untuk tidak membunuh asasin itu dengan cepat dan menggunakan kekuatan penuh mereka. Jika tidak, mereka mungkin tidak akan bisa melawan seorang dewa abadi yang jauh lebih kuat dari mereka. Lebih-lebih mereka akan mati tanpa perlawanan. Wus! Bai An langsung lenyap. Melihat itu, Xin Ho melirik ke arah Long Yuan. Aku sudah dapat menebak jika kau yang merusak rencana nyonya, kau harus mati Kaisar Dewa Naga, kata Xin Ho terkekeh menyeramkan. Aku sudah menebak itu dari awal aku mati dulu, ternyata aku tahu siapa yang merencanakan kemusnahan klan ibunya Bai An yang sebenarnya, orang itu tak lain adalah. Belum sempat Long Yuan menyelesaikan kata-katanya. Sebuah serangan dengan kekuatan hawa yang sangat dingin datang ke arah Long Yuan. Dengan cepat Long Yuan mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Dari saat pertama ia bertemu, Bai An sudah sengaja menekan kekuatannya agar tidak diketahui oleh musuh dalam selimut. Wus! Aura Dewa Kuning Bintang 2 Puncak langsung keluar dari tubuh Long Yuan. Hoho, jika kekuatanmu yang dulu mungkin aku akan langsung melarikan diri, tapi sekarang kau hanyalah seekor tikus kecil di mataku, kata Xin Ho dengan nada mengejek. Long Yuan mendengus dingin.
Kau sangat pandai dalam bergaris bawah akting, aku bahkan sampai sempat tertipu olehmu. Jika Tuan Mudaku memberitahu ada yang tidak beres dari dirimu, kata Long Yuan semakin dingin. Tak lama Long Yuan merubah dirinya menjadi naga berwarna emas keputihan. Dengan cepat Long Yuan mengeluarkan cahaya dari mulutnya. Jin Ho yang melihat itu langsung mengeluarkan setengah kekuatannya. Ia terlihat masih meremehkan Long Yuan sehingga hanya mengeluarkan setengah kekuatannya. Sebuah tombak dengan bentuk unik keluar dari cincin penyimpanan Jin Ho, lalu mengayunkannya ke arah cahaya yang keluar dan berbentuk bola dari mulut Long Yuan. Wos, duar. Serangan susulan datang berbentuk bola kecil keluar dari mulut Long Yuan. Jin Ho yang melihat itu mendengus, dengan cepat ia menghindar. Bom! Setelah menghindar, Jin Ho melirik ke arah di mana Long Yuan menyerang, tapi apa yang ia lihat, kini Long Yuan sudah tidak berada di tempatnya. Sialan, itu hanyalah serangan pengalihan, gumam Jin Ho dengan kesal. Jin Ho langsung melesat mencari kemana Long Yuan melarikan diri, sambil mengedarkan kesadarannya. Tapi semua upayanya nihil. Aku pasti akan dibunuh oleh nyonya gara-gara rencananya gagal. Teriakan menggema langsung memenuhi seisi hutan tersebut. Setelah cukup lama mencari, namun masih tidak menemukan di mana Long Yuan. Jin Ho langsung menghilang dari tempatnya. Cukup lama Jin Ho menghilang, ia kembali muncul. Sialan, ia masih tidak keluar juga dari tempat persembunyiannya. Apa ia memang sudah pergi? Gumam Jin Ho kini mengeluarkan tokennya. Rencana gagal. Beritahu yang lain untuk memburu mereka semua, kata Jin Ho melalui token tersebut. Nada suaranya sangat dingin saat ia mengatakan hal tersebut. Setelah itu, Jin Ho menghancurkan token yang ia pakai mengirim informasi. Lalu mengeluarkan token yang berbeda. Dengan cepat Jin Ho menghancurkan token tersebut, lalu muncul sebuah gerbang dengan cahaya yang menyilaukan. Setelah cahaya menghilang, Jin Ho masuk. Wos! Bertepatan dengan hilangnya Jin Ho, gerbang tersebut lenyap. Beberapa menit kemudian, Long Yuan muncul sambil berjalan dengan terlatih-tatih. Untung aku bisa menggunakan kekuatanku yang dulu, yang bisa menghilangkan sepenuhnya auraku, sehingga Kaisar Dewa pun tak bisa merasakan keberadaanku, gumam Long Yuan. Setelah itu ia langsung melesat ke sembarang arah. Ia kini tak berani menggunakan telepati untuk berkomunikasi, karena takut mereka akan terdeteksi oleh musuh. Long Yuan juga tidak bisa berkomunikasi melalui segel budak yang Bai An pasang, karena kini ia telah kehabisan energi, sehingga ia hanya bisa berjalan menggunakan fisiknya. Sementara Bai An, Lang Zai, Pixiu dan Tu Long kini muncul di daratan timur. Krak-krak, suara sobekan terdengar. Wos! Bai An dan para saudaranya dan asasin itu kini melihat area sekitar dengan hati-hati. Setelah itu Bai An langsung mencari beberapa pil penyembuh dan memberikannya kepada asasin tersebut. Dengan cepat Bai An memasukkannya ke dalam mulut asasin tersebut. Setelah itu Bai An yang memiliki sedikit sisa energi, langsung mengalirkannya kepada asasin itu yang dibantu oleh para saudaranya, agar luka-luka asasin itu pulih dengan cepat. Sungguh melelahkan, gumam Tu Long kini mengelap keringatnya. Bai An langsung memberikan semua isi kristal tingkat tinggi beserta kristal tingkat dewa kepada saudaranya. Tapi semua saudaranya kecuali Tu Long mengeluarkan kristal dewa juga. Setelah itu, mereka langsung menyerap kristal dewa untuk memulihkan energi mereka, tanpa mengenal tempat dan situasinya. Sementara asasin itu kini mulai membuka matanya. Aku ada di mana? Gumam asasin itu kemudian melirik ke arah kaki dan tangan kirinya yang telah hilang. Asasin itu hanya bisa menghela nafas panjang, walau ia bisa menumbuhkan anggota tubuhnya yang telah hilang, tapi tetap saja itu membutuhkan banyak sumber daya, dan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba mengingat sesuatu. Dengan cepat ia melihat ke arah kiri. Saat ia melihat ke arah kiri, ia langsung melihat seorang pemuda yang mirip dirinya kini sedang memulihkan dirinya. Walau ia tak bisa melihat wajah Bai An, karena Bai An menggunakan tudungnya kembali,
tetap saja ia tahu itu adalah Bai An terlihat dari auranya. Beberapa menit kemudian, Bai An lebih dulu membuka matanya. Saat membuka mata, mata Bai An langsung tertuju ke arah orang yang kini sangat mirip dengannya, tapi Bai An melihat jika umur orang yang mirip dengannya ini, lebih tepatnya orang tersebut berumur 5.000 tahun lebih. Melihat kau telah sadar sebenarnya aku ingin bertanya, tapi karena kondisimu yang cukup parah, lebih baik kau memulihkan dirimu lebih dulu, kata Bai An dengan sedikit menghela nafas. Asasin yang mirip Bai An langsung mengangguk setuju. Bai An langsung melempar cincin penyimpanan ke arah asasin tersebut, setelah itu asasin tersebut melihat isinya. Tak lama ia langsung mengangguk. Terima kasih, kata asasin tersebut sedikit tersenyum tulus. Bai An melambaikan tangannya. Tidak perlu berterima kasih, aku membantuku karena aku juga butuh bantuan darimu, kata Bai An biasa saja. Bai An sengaja begitu, karena ia masih belum mengenal jelas siapa asasin di depannya ini. Setelah itu, asasin tersebut langsung menggunakan beberapa pil dan sumber daya pemberian Bai An. Tak lama kemudian, Lang Zai, Pixiu dan Tulong selesai memulihkan dirinya. Mereka bertiga langsung maju ke arah Bai An. Tuan muda, apa langkah selanjutnya yang kita ambil? Aku yakin jika mereka sudah bergerak dan memburu kita semua, karena kedok mereka sudah terbongkar, kata Lang Zai dengan serius bertanya kepada Bai An. Untuk saat ini, kita diam terlebih dulu sampai orang yang mirip dengan diriku ini memulihkan dirinya, serta menumbuhkan tangan dan kakinya, jawab Bai An dengan santai. Lang Zai dan Pixiu langsung mengangguk, sementara Tulong yang pikirannya entah kemana langsung berkata, aku akan membunuh orang itu, termasuk semua yang ingin memburu tuan muda. Terlihat Tulong kini matanya berapi-api sambil menggenggam erat tangannya. Bai An, Lang Zai dan Pixiu langsung menghela nafas berat, walau mereka sudah tahu ini adalah jebakan, dan mereka sedang dikendalikan, tapi tetap saja mereka tidak bisa melawan Zin Ho. Tapi satu hal yang ada di dalam otaknya, yaitu apa maksud Mu Xiaer mengirimnya ke sini. Apakah karena ada Yuer atau orang ini atau ada hal lain? Bai An juga berpikir dan tahu Mu Xiaer sedang dikendalikan, tapi bagaimana bisa Mu Xiaer bisa tahu jika ada orang yang mirip dirinya atau Yuer ada di dunia ini? Apakah Mu Xiaer menyembunyikan ini dari orang yang telah mengendalikannya, dan sengaja memberitahu orang itu dengan banyak alasan, agar ia setuju jika Bai An dan para saudaranya ke dunia setengah dewa ini? Bian hanya menghela nafas panjang, ia kini tak mau terlalu banyak berpikir, hanya satu yang Bai An akan lakukan, yaitu meningkatkan diri lagi untuk menghadapi musuh yang sedang menunggunya. Jauh di alam dewa, tepatnya di sebuah dimensi kecil kini Bai Chen, Bai Luan dan seluruh keluarga terkekeh dengan tatapan mengejek ke arah Ling Mei palsu. Mereka semua dirantai dan yang paling tersiksa adalah Mu Xiaer. Kini Mu Xiaer memiliki luka di sekujur tubuhnya, bahkan pakaiannya sudah sobek dan seluruh tubuh dalamnya hampir terlihat. Mu Xiaer adalah orang yang paling bahagia mendengar berita, jika Bai An dan para saudaranya lepas dari Zin Ho. Rencana Mu Xiaer ternyata berhasil mengelabui Ling Mei palsu. Sebenarnya bukan palsu. Namun wajah mereka memang mirip, karena ia adalah kakaknya Ling Mei yang bernama Ling Qiye. Kau akan terus tersiksa seumur hidupmu, kau mengira jika keponakan tampanku itu akan datang menyelamatkanmu. Kata Ling Qiye tertawa mengejek ke arah Mu Xiaer, lalu menambahkan. Tentu saja tidak. Karena aku memiliki beribu cara untuk menipunya lagi dan membuatnya melawan mereka. Aku juga lupa jika saat ini adikku tercinta sedang dibawa ke sini, kata Ling Qiye melirik ke arah Bai Chen. Kau, teriak Bai Chen kini mulai mengamuk sekuat tenaga. Tapi tetap ia tidak bisa melakukan apapun, karena energi mereka semua disegel. Tak lama kemudian datang beberapa orang dengan menggunakan jubah mereka. Nyonya, para kaisar dewa mencurigai kita telah mengendalikan anak itu, karena kaisar dewa sesat sempat merasakan aura keberadaan Zin Ho. Kata orang berjubah tersebut langsung berlutut. Ling Qiye langsung melambaikan tangannya santai.
Nanti aku akan menemui mereka dan mengatakan, bagaimana aku yang mengajak mereka bekerja sama bisa bermain belakang, kata Ling Qiye acuh. Setelah itu ia melirik ke arah Bai Chen dengan tatapan menyeringai. Tak lama kemudian Ling Mei datang dengan penuh luka, walau begitu matanya menatap tajam ke arah kakaknya. Hihi, adikku tersayang, aku tidak menduga kau bisa menyembunyikan anak ketigamu, lebih-lebih aku tak menduga ia masih hidup, kata Ling Qiye cekikikan, tapi senyumannya itu mengandung makna tertentu. Ling Mei sebenarnya mempunyai 5 anak. Pertama Bai Yan, lalu kedua Bai Yun, disusul Bai Yin dan terakhir Bai An. Wajah Bai An bisa mirip dengan Bai. Karena mereka sama-sama mempunyai energi semesta, tapi energi semesta kakak ketiga Bai An telah disegel oleh Ling Mei, agar putra ketiganya yang selalu diburu bisa aman. Mereka juga sengaja terpisah dari putra ketiganya, agar putranya tetap aman dan menyuruhnya mengembangkan diri, agar bisa lebih kuat dan bisa menjaga diri. Siksa mereka semua, aku ingin mereka menderita selamanya dan jangan biarkan mereka sampai mati, kata Ling Qiye dengan dingin. Setelah itu Ling Qiye menghilang, tak lama kemudian ia muncul di depan pintu gerbang, yang terlihat sangat kuno disertai tekanan yang mengerikan. Ling Qiye sendiri sampai berkeringat dingin merasakan tekanan dari aura tersebut. Tuh, tuanku, aku sudah menjalankan semua perintahmu, tak lama lagi tuan akan menguasai semesta kecil ini, kata Ling Qiye dengan terbata-bata. Ia terlihat berusaha memberanikan diri untuk bicara. Slek, pintu terbuka sedikit, dan Ling Qiye kedua kalinya dapat melihat wajah tuannya yang sangat mengerikan. Wajahnya jauh berbeda dengan wajah manusia, monster, elf atau iblis sekalipun. Tentu saja berbeda, karena ia tak berasal dari semesta ini. Bagus, ini hadiah untukmu, kata suara berat namun suaranya seperti anak-anak. Dengan cepat Ling Qiye mengambil botol yang dilempar. Setelah itu, bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.